Hello, aku Rama. Di video kali ini, aku akan membahas tentang RTI bisnis. Tapi di sini berbeda dari video kemarin. Di sini kita akan membahas tentang analisis yang akan kita lakukan kepada saham perusahaan. Apa saja analisis yang kita perlukan? Ada dua analisis yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah analisis fundamental, dan yang kedua adalah analisis teknikal. Tapi di video kali ini, aku akan membahas tentang analisis fundamental. Pertama, kita membuka RTI bisnis. Tapi, aku akan menjelaskan tentang apa sih itu pengertian dari analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis yang dilakukan oleh investor sebelum menginvestasikan uangnya kepada saham perusahaan. Analisis fundamental adalah dengan melihat secara finansial perusahaan, mulai dari rasio-rasio keuangannya dan kemudian kejadian-kejadian secara fundamental. Fundamental ini adalah analisis jangka panjang yang dilakukan oleh investor untuk menginvestasikan uangnya. Nah, apa saja yang dilihat dari analisis fundamental? Yang pertama, kita harus mengetahui perusahaan apa yang harus kita analisis. Contoh, di sini aku akan menganalisis BTN. Bank BTN. Yang harus kita lihat adalah finansial. Nah, ini ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Apa itu Q1 sampai Q4? Q itu adalah kuartal. Kuartal 1 itu adalah 1 tahun dibagi 4. Jadi 1 tahun dibagi 4, 12 bulan dibagi 4, maka 3 bulan. Kuartal 1 itu adalah laporan keuangan selama 3 bulan. Dan ini dari tahun 2016 sampai 2020, 5 tahun mundur, BTN mengalami merah di 2020. Karena ini baru laporan keuangan yang dilaporkan di 3 bulan pertama. Oke, kayaknya kita ada gangguan di jaringan. Kemudian kuartal kedua itu juga sama. Dia berarti di 3 bulan di 3 bulan kedua di 1 tahun. Berarti dia 6 bulan. Nah, ini adalah profilnya, company history. Lalu kita ke case statistik. Ini adalah banyak indikator yang harus kita ketahui tentang analisis fundamental. Yang pertama yang harus kita lihat adalah EPS. EPS ini adalah keuntungan setiap tahunnya. Dari tahun 2017 sampai 2020, keuntungan Bank BTN itu mengalami naik turun. Di 2017 berhasil meraih keuntungan 287. Ini dalam bentuk juta, 267 juta. Kemudian menurun 266, kemudian menurun ke 20, dan sekarang 2020 di 173. Tapi tahun 2020 ini belum selesai, maka Bank BTN belum dikatakan menurun keuntungannya. Nah, ini secara fundamental. Bank BTN mempunyai aset sebesar 308 sekian dan liabilitas 291 sekian serta equity 16 sekian. Yang harus kita lihat di sini adalah, kalau saya pribadi, saya hanya melihat 3 saja, yaitu PBVR, kemudian ROE, dan ROA. Nah, kenapa saya melihat itu? Karena menurut saya itu sudah cukup. Tapi ada satu lagi yang harus saya lihat, yaitu EPS. EPS ini adalah track record dari perusahaan. Kalau EPS-nya selalu naik, maka dia bagus. Tapi ini PBVR-nya, kalau dia masih di angka 1 atau kurang dari 1,
maka saham ini termasuk murah dan bagus untuk kita investasi. Kemudian aku melihat di ROE. ROE ini adalah return on equity, yaitu adalah pengembalian modal kita, yaitu 11%. Usahakan untuk menginvestasikan saham kita di perusahaan, kita harus mencari ROE itu 10%, bahkan kalau bisa lebih dari 10%. Jangan sampai kurang dari 10%, maka pengembaliannya lambat. Lebih bagus kalau dia 15%. Nah, PBVR, cari PBVR yang angkanya itu makin kecil, karena lebih kecil angka PBVR maka akan lebih bagus saham ini. Kemudian DER, Debt Equity Ratio. DER ini adalah hutang. Semakin kecil angka DER maka semakin bagus. Kalau ROA dan ROE, semakin tinggi persentase ROA dan ROE, maka perusahaan itu semakin bagus. Nah, itu adalah analisis simple dari teknik fundamental. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya, aku akan membahas tentang analisis teknikal. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Salam investasi. Thank you.